warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kondisian anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk materi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan doa sebelum belajar, dan setelah itu dilanjutkan dengan membacakan ayat pendek surat An-Nas. Alhamdulillah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sadaqallahul azim. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dengan berserah diri kita kepada Allah, dengan membaca doa dan ayat pendek tadi, semoga apa yang kita harapkan hari ini, yakni tentang ilmu yang akan kita pelajari, bernilai ibadah, dan dimudahkan oleh Allah apa yang akan kita laksanakan nantinya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang pada kesempatan ini dipimpin oleh Ananda Fatia. Silakan. Kehadiran Anda semua, apakah masih udah hadir semua atau masih dalam perjalanan dan atau sama sekali tidak hadir pada hari ini? Yang pertama, amin. Ya, Sabila. Baik Anda, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang mengkafani jenazah. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu silakan kita lihat tayangan video ini. Mudah-mudahan dengan melihat tayangan video ini akan memotivasi kita untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari sebentar lagi. Baik Anda, setelah kita mengamati video tadi, kira-kira apa pelajaran yang kita ambil dari video tentang kejadian gempa yang terjadi di Cianjur? Yang kedua, apa kaitan video tadi dengan materi yang akan kita pelajari setelah ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang dapat diambil dari video tersebut adalah kematian pasti akan datang. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus kepada Alisa. Untuk berikutnya, apa kaitan video tadi dengan materi yang akan kita pelajari sesaat lagi? Silakan Ananda, Amel. Keterkaitan dengan materi tersebut adalah setiap korban yang meninggal saat bencana, contohnya saat gempa terjadi, akan dilaksanakan penyelenggaraan jenazah pada umumnya, diantaranya memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, kita berikan aplaus kepada Amel. Nah, baik, ikut tambahkan sedikit. Jadi, sesuai dengan video yang kita tayangkan tadi, semua jawaban dari Ananda itu adalah benar. Nah, dalam hal ini kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal ataupun terhadap jenazah. Di antara kewajiban kita terhadap jenazah adalah yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensalatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Nah, apa kaitan dengan peristiwa yang tadi? Itu sangat-sangat erat kaitannya dengan peristiwa yang ada di Cianjur. Kenapa? Karena dengan gempa yang terjadi itu banyak para korban. Di antara korban itu ada
umat Islam untuk menyelenggarakannya sebagaimana mestinya dan sebagai kewajiban kita terhadap orang yang meninggal. Untuk berikutnya lagi, sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah menganalisa bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dalam hal ini tata cara mengkafani jenazah. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, serta mampu untuk menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu terlebih dahulu akan mengingatkan kembali ke Ananda, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tata cara memandikan jenazah. Betul? Betul. Nah, apakah Ananda masih ingat dengan tata cara memandikan jenazah? Adakah yang masih ingat? Apakah Ananda masih ingat dengan siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Ingatkah? Masih ingat? Masih. Nah, sekarang Ibu minta satu orang saja. Siapakah orang yang berhak untuk memandikan jenazah? Silakan. Yang berhak memandikan jenazah apabila jenazahnya laki adalah kaum laki atau mahramnya, sedangkan jika jenazahnya perempuan yang berhak memandikannya adalah kaum perempuan atau mahramnya. Nah, bagus, kita berikan aplaus kepada Ananda yang barusan menjawab. Sebelum kita melanjutkan materi tentang mengkafani, terlebih dahulu Ibu akan memberikan pretest terhadap Ananda sejauh mana Ananda memahami tentang materi yang akan kita pelajari untuk berikutnya. Ini Ibu berikan waktu 5 menit. Siap Ananda semua? Nah, silakan dikumpul. Nah, berarti ini soal pretestnya udah kumpulkan. Baik, untuk materi kita berikutnya kita masuk kepada tata cara menyelenggarakan jenazah. Dalam hal ini Ananda nanti akan Ibu berikan kelompok. Itu ada 2 kelompok. Nah, sebelum masuk kita kepada kelompok, terlebih dahulu Ibu akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dari mengkafani jenazah. Arti dari mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya. Jadi jenazah itu sebelum kita kuburkan, itu kita tutup seluruh anggota tubuhnya dengan kain putih yang dinamakan dengan kain kafan. Nah, seperti itu. Adapun hukum dari penyelenggaraan jenazah ini adalah fardu kifayah, yang artinya kewajiban yang diberikan kepada umat Islam. Jika ada sebagian umat Islam yang sudah melaksanakan, maka umat Islam lain gugur dari ketentuan hukum, dengan artian dia tidak berdosa. Itu yang dikatakan dengan fardu kifayah. Lalu apa dalil yang berkaitan dengan kematian? Itu surat firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini dikatakan bahwasanya setiap yang bernyawa itu akan meninggal. Jadi yang namanya makhluk hidup, siapapun bentuk makhluk hidup, apapun sifat, apapun surah dan gaya, yang namanya makhluk hidup itu akan meninggal satu ketika. Hanya saja kita tidak tahu kapan, di mana kita akan dijemput oleh Allah. Seperti dengan video yang tadi, kita tidak akan mengetahui bahwasanya akan terjadi gempa, kita tidak mengetahui akan terjadinya bencana, akan tetapi itu tak lain dan tak bukan terjadi karena izinnya Allah. Nah, kita masuk kepada kelompok lagi. Ini Ibu akan membagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu membahas tentang hal-hal yang disunahkan di dalam mengkafani jenazah dengan ketentuan-ketentuan di dalam hal mengkafani jenazah. Yang kelompok kedua itu nanti akan mengurutkan cara mengkafani jenazah, lalu jelaskan bagaimana tata cara dalam hal mengkafani jenazah sesuai dengan urutan yang telah Ananda urutkan. Yang berikutnya lagi, nanti masing-masing kelompok itu membuat PowerPoint mini singkat, padat dan tepat itu nanti. Maka dari situ Ananda nanti bisa untuk menyampaikan hasil diskusi Ananda. Udah paham semua? Pembagian tugasnya sudah paham? Sudah. Nah, silakan. Ini yang untuk kelompok 2. Yang kelompok 1 silakan tadi. Ini kelompok 2. Silakan Ananda urutkan mulai dari urutan yang betul sampai terakhir. Nah, itu bikin di LKPD yang sudah Ibu berikan. Itu kan sudah ada LKPD. Silakan dibikin di LKPD. Ini adalah tempat apa? Peta konsep. Silakan Ananda bikin peta konsep.
Kayak apa tuh? Main meeting. Baik Ananda, apakah sudah siap mengerjakan hasil diskusinya dengan kelompoknya? Sudah. Silakan kelompok 1 tampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal-hal yang disunahkan dalam menghakimi jenazah. Pertama, hendaknya menggunakan kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Sebaiknya kain kafan berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk laki-laki hendaknya 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. Menggunakan ruangan dan tidak berlebih-lebihan dalam menghakimi jenazah. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai materi yang telah disampaikan. Pertanyaannya adalah, kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 5 helai kain kafan yang terdiri dari apa saja? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin pertanyaan dari kelompok 2 tadi yaitu tentang untuk 5 lapis digunakan untuk perempuan. Jadi kami akan menjawabnya yaitu kain basahan, yaitu kain bawah, baju, penutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain yang menutupi semua badannya. Apakah kelompok 2 sudah mengerti? Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Jadi untuk jenazah perempuan itu ada 5 lapis, 2 untuk alas di bawah, yang 1 untuk kain basahan, yang satunya lagi untuk baju, dan yang satunya lagi untuk cadar atau kerudung. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tata cara mengapani jenazah. Tata cara mengapani jenazah diantaranya, yang pertama, bentangkan tali-tali pengikat kafan. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama dan beri bukur atau wangian. Yang ke-12 adalah ikat dengan tali yang ada. Dari peran tersebut, apakah teman-teman ada pertanyaan? Nah, silakan kelompok 1. Kalau ada pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan bertanya dan di mana saja tak lagi tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Letak tali yang dimaksud ada di kepala, 1 di kepala, 1 di pundak, 1 di pinggul, 1 di lutut, dan 1 di kaki. Nah, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Jadi, yang tadi ada 5. Yang pertama terletak di kepala, yang kedua di pundak, yang ketiga di pinggul, yang keempat di lutut, dan yang terakhir ada di kaki bawah. Nah, baik Ananda semua, apakah Ananda masih ada lagi pertanyaan di luar dari presentasi tadi yang kita bacakan? Ada? Udah paham semua? Sudah. Sudah, baik. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya presentasi kita tadi, maka berakhir pula lah materi kita hari ini tentang penyelenggaraan jenazah dalam hal mengkafani jenazah. Nah, Ananda semua, kira-kira apa kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu mengkafani jenazah merupakan bagian dari penyelenggaraan jenazah yang mana merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, kita berikan aplaus kepada tadi dapat kita simpulkan, yang pertama sekali kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap jenazah adalah memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Yang kedua, jumlah kain kafan antara yang laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Akan tetapi ikatan tali apakah berbeda atau sama? Sama. Jadi yang membedakan adalah jumlah kain kafan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sampai di sini dengan berakhirnya kesimpulan yang kita bacakan tadi, maka berakhir materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, untuk minggu depan Ananda silakan membaca di rumah materi tentang mensalatkan jenazah.
Nah, dalam hal ini itu nanti kita akan membaca bacaan salat jenazah. Silakan Anda baca salat bacaannya tadi, bacaan yang panjang. Nah, sebelum kita tutup, terlebih dahulu Ibu akan memberikan post-test. Karena dengan post-test hari ini, mudah-mudahan nilai Ananda yang tadi di saat pretest itu akan memberikan perbedaan dengan adanya materi yang telah kita pelajari tadi. Silakan Ananda. Sudah dijawab semua? Nah, silakan dikumpulkan. Nah, baik. Dengan adanya penilaian barusan, maka materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.